Halo, kembali lagi di channel YouTube Dynamics. Pada video kali ini kita akan melakukan pemasangan peredam yaitu dengan menggunakan Silent Code Vibro 2 mili dan peredam Silent Code Sound Isolator dan juga ada peredam Silent Code Sound Absorber, dan untuk audionya menggunakan kabel speaker Harmonic Harmony Octave. Ada penambahan kamera 360 dari Kenwood. Untuk speaker belakangnya dengan Morel Hybrid dengan sistem koaksial, speaker depan menggunakan Morel Hybrid dengan sistem 3-way. Untuk head unitnya juga kita upgrade dengan menggunakan Kenwood DMX 9720XS dengan ukuran layar 10,1 inch dan juga diperlengkapi prosesor Helix V8 DSP MK2. Dan sistem audionya ini akan kita pasang di mobil Ford Ranger Double Cabin. Nah, sebelumnya kita unboxing dulu kamera 360 KCA 2020 AVM, hanya plug and play di head unit Kenwood seri DMX. Jadi ini ada kabel buat kamera depan, kamera samping kanan kiri, kamera belakang juga lengkap di sini, dan sistemnya juga plug and play. Dan juga ini tidak perlu pakai tombol ya. Nah, ini modulnya seperti ini. Jadi sistemnya plug and play aja ke head unit Kenwood dengan seri DMX selayar 10 inch atau layar 7 inch. Dan untuk kamera 360 Kenwood ini adalah buatan Thailand. Nah, kita ada modifikasi sedikit. Kita ada bor sedikit untuk instalasi kabelnya karena tidak ada sela di sini, dan juga kita bor juga di bagian cover bawah spion sebelah kanan dan sebelah kirinya dengan menggunakan bor plong sesuai dengan ukuran kameranya. Dan juga di sini ada penambahan karet pada kameranya, itu disesuaikan dengan kemiringan kamera pada bagian mobilnya. Dan yang terakhir kita akan memasang ring. Ini adalah untuk mengunci kameranya seperti ini sampai kencang. Lalu setelah itu kita pasangkan kembali ke rumah kaca spionnya ini. Nah, jadi seperti itu proses pemasangan kamera 360 pada spion sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan untuk pemasangan kamera depannya tergantung dari mobilnya nih guys. Ada yang bisa di grill, ada yang bisa di bagian bumper. Nah, untuk di mobil Ford Ranger ini kita letakkan pada bagian grill. Setelah selesai proses pemasangan kamera 360, sekarang kita akan bongkar untuk proses pemasangan peredam. Sebelumnya mobil ini sudah pasang peredam dengan menggunakan bahan aspal. Dan hanya satu lapisan saja di bagian dalam, di bagian luarnya belum pasang peredam. Dan peredamnya kita upgrade dengan menggunakan bahan aluminium putih rubber, mereknya ini Silent Code dengan ketebalan 2 mm pada bagian dalamnya. Dan untuk proses pemasangan peredam di workshop kami, di bagian dalam ini full, sampai ke tulangnya juga kita pasang peredam. Dan terlihat jadi rapih ya guys. Untuk lapisan kedua kita menggunakan peredam yang sama, Silent Code, lalu kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Ground Zero Gold untuk menutupi lubang pada bagian pintu. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan peredam Silent Code Vibro. Nah, jadi proses yang sempurna seperti ini guys. Pada lapisan keduanya kita menutupi lubangnya dengan menggunakan Ground Zero Gold modelnya plat, lalu kita tambahkan lagi dengan peredam Silent Code Vibro 2 mm. Setelah itu kita finishing dengan menggunakan alat roll sehingga dapat menempel dengan merata dan sempurna pada bagian panel yang ditempel dengan peredam. Nah guys, jadi seperti ini proses pemasangan peredam pintu depan dengan menggunakan peredam aluminium di bagian lapisan pertama dan juga di lapisan keduanya. Dan tentunya proses yang sama dilakukan pada peredam bagian pintu tengahnya ini guys. Setelah pemasangan peredam bagian pintu, kita melakukan juga untuk proses pemasangan peredam di bagian plafon. Peredam yang digunakannya pun juga sama, menggunakan Silent Code Vibro dengan ketebalan 2 mm. Tentunya pemasangan peredam plafon ini berfungsi supaya pada saat hujan, mobil juga tidak terlalu bising. Dan juga otomatis dapat membuat mobil ini jauh lebih nyaman nih guys. Apalagi kalau peredam plafonnya ini kita tambahkan lagi pada lapisan keduanya dengan menggunakan peredam Silent Code Noise Isolator dengan ketebalan 6 mm. Dan kita harus hati-hati nih guys untuk memilih peredam yang digunakan untuk bagian plafon. Karena apabila kita memilih peredam dengan kualitas buruk, tentunya peredamnya ini akan jatuh karena meleleh panasnya matahari. Dan kalau untuk peredam Noise Isolator ini fungsinya adalah untuk mengurangi kebisingan. Selain itu juga dapat mengurangi panas teriknya matahari untuk di bagian dalam kabin mobil ini.
Dan karena mobil ini juga bermesin diesel, tentunya pemasangan peredam lantai juga sangat penting ya guys dilakukan untuk mengurangi kebisingan pada bagian roda dan juga pada bagian mesin. Seperti yang kita lakukan ini adalah kita membongkar dashboardnya dan juga kita menurunkan mesin AC-nya termasuk blowernya. Sekalian kita servis nih guys, untuk mengurangi kebisingan pada mesin. Nah, kalau kita bongkar dashboard seperti ini, jadi platnya ini belum ada peredam sama sekali, cuman ada glass wool aja berwarna putih dan juga ada cover seperti bahannya karet. Nah, di sini kita bisa pasang peredam berjenis aluminium putih rubber, mungkin ketebalannya bisa mulai dari 3 mili, 4 mili, ataupun 5 mili. Saran kami menggunakan peredam yang tebal jauh lebih bagus ya guys, jadi nggak sia-sia juga untuk bongkar dashboardnya nih. Nah, seperti mobil ini menggunakan peredam Dr. Artek dengan ketebalan 3 mm. Ini adalah produk dari Rusia. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan menggunakan noise isolator dari Silentcoat dengan ketebalannya ini 6 mm. Dan menurut kami pemasangan peredam firewall ini memang sangat dibutuhkan ya guys, apalagi untuk mobil yang berjenis mesin diesel. Dan setelah proses pemasangan peredam full sampai firewall, ada tantangan baru nih guys, yaitu penempatan box subwoofernya. Karena mobil ini menggunakan 12 inch, kita buat custom jok bagian bawahnya ini dengan menggunakan rangka dari bahan MDF berwarna hijau dengan ukuran ketebalan 18 mili. Dan untuk penempatan box subwoofernya kita letakkan di tengah-tengah, yaitu di bagian konsol dengan ukuran subwoofer 12 inch. Dengan sistem boxnya ini kita bikin shield. Jadi dengan desain custom box seperti ini dapat memungkinkan loh guys untuk memasang subwoofer 12 inch di double cabin yang sangat sempit ini. Setelah itu kita finishing box subwoofernya dan rangkanya, dan setelah itu kita bungkus dengan bahan vinil berwarna hitam dengan benang warna merah. Dan box subwoofernya kita treatment dengan menggunakan rock wool. Dan untuk subwoofernya kita menggunakan Crescendo Evolution 712, di mana subwoofer ini ukurannya 12 inch. Dan juga sangat tipis, jadi kita bisa letakkan di bagian lantai ini. Oke, sekarang kita bahas untuk speaker depannya ini dengan menggunakan Morel Hybrid dengan sistem 3-way. Dan untuk speaker belakang menggunakan Morel Hybrid juga dengan sistem coaxial 2-way. Untuk kabelnya menggunakan Harmonic Octave, dan ini adalah passive crossover daripada speaker Morel Hybrid, yang dimana kita letakkan pada bagian pintu mobil ini. Dan untuk bagian door trimnya kita menggunakan peredam Silentcoat absorber dengan ketebalan 15 mili, fungsinya supaya door trimnya ini tidak bergetar. Dan tentunya bass mid bassnya ini lebih solid guys. Jadi total keseluruhan pemasangan peredam pada bagian pintu ini adalah 4 lapis. Setelah itu door trimnya kita jahit full dengan menggunakan vinil dan ada accent benang merah supaya lebih terkesan sporty nih guys. Dan begitu juga dengan door trim pintu depan kita bikin sama, dan juga ada sedikit custom pada bagian mid bass kita angle supaya hasil suara mid bassnya ini bisa naik ke atas dashboard. Untuk ukuran mid bass Morel Hybrid ini adalah 6,5 inch dan grillnya kita pakai dengan menggunakan grill Morel. Lalu untuk penempatan mid range dan tweeternya kita letakkan di pilar A. Lalu kita bungkus dengan vinil warna hitam dan juga kita kasih accent benang berwarna merah. Begitu pula pada bagian dashboard kita bungkus vinil dan kita kasih benang warna merah. Dan untuk head unit kita menggunakan Kenwood DMX 9720XX, di mana ini adalah layar 10,1 inch dan bisa langsung terkoneksi dengan kamera 360 Kenwood. Untuk spesifikasinya ini sudah Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga sudah ada bisa mainkan file high-res loh guys. Dengan karakter head unit ini suaranya warm. Oke, sekarang kita bahas untuk instalasi kabelnya ini dengan menggunakan kabel speaker Harmonic Interlude untuk speaker depannya. Untuk speaker tengahnya menggunakan kabel Harmonic Octave, yang dimana di drive langsung dengan menggunakan prosesor Helix 8 DSP. Untuk power subwoofernya menggunakan Crescendo Evo 7 2 channel. Sedangkan kabel supply-nya menggunakan Harmonic Acapella dengan ukuran 4 AWG. Untuk kabel RCA dari prosesor ke power amplifier 2 channel menggunakan kabel RCA Harmonic Acapella. Dan untuk instalasi kabelnya kita kasih kabel TIS supaya kabelnya ini tidak semerawut dan tidak berantakan ya guys, jadi rapi. Nah, untuk spesifikasi power amplifier Crescendo Evo 7 A2 dengan watt 125x2 kelas AB. Jadi power ini fleksibel nih guys, bisa angkat subwoofer ataupun speaker. Nah, ini ada mainan baru nih guys, adalah EHD dari Harmonic tipenya Electronics, dimana ini untuk mendrive prosesor dan juga power amplifier. Prosesornya menggunakan Helix 8 DSP, di mana prosesornya ini sudah built-in power amplifier 8 channel.
untuk mendrive speaker depan dengan sistem active two-way dan juga speaker tengah dengan sistem pasif. Untuk prosesor dan power amplifier kita letakkan di belakang jok bangku belakang. Dan yang terakhir kita akan bahas untuk kabelnya. Kabel supply-nya ini menggunakan harmoni 4 AWG, kita solder pada bagian ujung kabelnya supaya serebutnya ini murni, tidak ada yang lepas daripada kabelnya. Lalu kita kencangkan kabelnya dengan menggunakan baut L. Dan untuk rumah sikring depan ini kita custom dengan menggunakan tembaga murni. Di sini kita lihat menggunakan 2 sikring dengan menggunakan merek Harmony. Dan dengan menggunakan sikring Harmony ini arusnya lebih stabil dan tidak turun. Yang dimana apabila kita menggunakan sikring biasa, arus ampernya akan turun. Dan di sini kita gunakan 2 sikring. Yang di bawah ini adalah sikring ANL dengan ukuran 100 ampere. Ini untuk mensuplai power amplifier dan prosesor. Dan satu lagi yang mini ANL ukuran 20 ampere ini untuk mensuplai head unit. Nah sekarang mari kita simak yuk hasil suaranya. Rising with the dawn, old crow in the corn. I looked outside my window and saw her standing on the lawn, all upon a misty morning. Nah, buat kalian yang mempunyai mobil double cabin seperti ini, kalian bisa aplikasikan box subwoofernya di sini, atau kalian juga bisa membuat racikan sama persis sesuai dengan racikan Dynamics atau Sound ini. Atau lebih jelasnya, kalian bisa langsung datang ke workshop kami untuk konsultasi atau sekedar tanya biayanya berapa. Oke guys, sampai di sini dulu untuk liputan audio Ford Ranger double cabin. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, thank you.